Oke, baik. Em, kita cek dulu, saya mau cek dulu siapa aja. Udah 35 orang ya, keren ya. Kalau bisa tolong diketik ya, itu dari mana aja asalnya ya. Boleh diketik nggak ya? Chatnya kemana lagi? Coba pakai chat. Hmm, Ya, coba pakai Kota chat. kediaman aja. Aha, kota Surabaya. kediamannya Kotanya Surabaya, siapa ya? Kalideres, Jakarta Barat, Medan, Surabaya, Bandung, wow, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, wih, Sumatera Barat, Ambon, Gunung Kidul, Cikarang, Malang, Jakarta, Tondano, udah, Manado, Jogja, keren ya. Klaten, Gunung Kidul banyak juga ya, Gunung Kidul ya. Bali, Gunung Kidul ada beberapa banyak. ya. Wonosari. Mm-mm. Wonosari itu Gunung Kidul juga. Oh, oke. Terus dari timur-timur nggak ada lagi, udah habis. Jakarta, banyak Jakarta ya. Mm-mm. Oke, ajak dong temen-temennya ya. Ajak untuk bergabung di BNI ya. Supaya bisa juga jadi anggota di sini, di participants. Coba cari tempat-tempat yang jauh-jauh supaya semakin banyak yang apa namanya, semakin tersebar beritanya itu. Anyways, hari ini adalah bagian kedua ya dari pelajaran tentang mesin sias. Tapi hari ini itu dengan minggu depan, ini minggu depan kan saya juga ya Leo ya. Minggu depan itu Betul, Kak. digabung, bukan digabung, itu menjadi apa namanya, sambung menyambung antara yang minggu ini dengan minggu depan. Kita menceritakan, kita mau membahas tentang ada satu generasi di dalam sejarah Yahudi di mana sebenarnya sudah ketahuan Mesiasnya, dia yang akan menjadi Mesias di generasi tersebut, tetapi ternyata dia melakukan satu kesalahan dan akhirnya gagal. Oke, ini ditulis dalam Talmud, di dalam Midrash, dalam apa namanya, kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Yahudi. Dan dikatakan dan bagi yang belum mengerti konsep Mesias Yahudi itu adalah bahwa setiap generasi itu punya calon Mesiasnya ya. Jadi setiap generasi itu ada orang yang uh, kualitas hidupnya sedemikian tingginya dan memenuhi syarat yang sedemikian tingginya sehingga dia seharusnya bisa jadi Mesias. Setiap generasi itu punya. Nah, apakah dia akhirnya menjadi Mesias beneran atau nanti enggak? Itu tergantung dari pertama, Mesiasnya ini melakukan kesalahan apa enggak. Kalau mereka melakukan kesalahan, ya dia kemesiasannya gagal, atau bisa jadi misalnya kalau Israel itu dianggap tidak layak untuk menerima Mesias saat itu. Nah, mengenai hal ini, mengenai konsep Mesias ini bisa dibaca atau bisa didengarkan di dalam Rahasia Tanah 1, membahas Yesaya 11. Itu bisa kembali lagi lihat di YouTube saya, channel YouTube Etz Chaim. Di situ bisa lihat Rahasia Tanah 1, itu udah lama banget, beberapa tahun yang lalu. Episode pertama judulnya membahas Yesaya 11. Di situ dijelaskan dari mana kok bangsa Yahudi itu punya konsep Mesiasnya aneh seperti itu. Kalau Mesiasnya agama-agama lain itu kan dia tidak ada konsep seperti setiap generasi itu ada Mesiasnya, enggak, calon Mesias ya. Nah, hari ini dan minggu depan, saya akan membahas tentang Mesias ini. Dia ini sangat penting, orang yang sangat penting, yang seharusnya bisa membawa membawa era mesianik ke dalam dunia, dan dia seharusnya menjadi calon Mesias yang sangat baik, sangat pokoknya deket banget bisa menjadi Mesias, tetapi ternyata dia melakukan satu kesalahan dan akhirnya gagal. Ya, itu yang akan kita bahas dalam dua pertemuan yang akan datang ini. Oke. Nah,
Jadi backgroundnya adalah supaya bisa memahami konsep Mesias, nonton Rahasia Tanah 1 di YouTube membahas Yesaya 11. Nah, ini tentang calon Mesias yang gagal. Yang akan kita bahas adalah tentang Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia itu adalah di Talmud dikatakan bahwa dia menjadi raja yang seharusnya seandainya dia tidak melakukan kesalahan tersebut, nanti kita akan bahas kesalahannya apa, dia bisa menjadi Mesiasnya seharusnya. Nah, untuk mengerti Hizkia, untuk bisa memahami mengapa dia mengapa dia menjadi Mesias, calon Mesias yang pas seharusnya ketika itu, kita harus mengerti dulu dia berasal dari raja yang seperti apa. Karena Raja Hizkia itu adalah raja yang keturunan dari Daud, jadi artinya bapaknya pun raja waktu itu ya. Bapaknya itu adalah Raja Ahaz, yang ternyata Raja Ahaz adalah salah satu raja yang paling jahat ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam background ya, Oke, sebentar saya mau kasih tahu dulu kenapa kita mempelajari dua hal ini, Raja Ahaz sama Raja Hizkia. Karena dengan memahami cara Tuhan bekerja di dalam history, di dalam sejarah ini, kita bisa mengerti kira-kira Tuhan itu kira-kira ya Mesias yang seperti apa yang Tuhan cari gitu loh. Jadi dari pattern seperti apa, apakah benar Mesiasnya seperti Bar Kokhbah misalnya, yang sebenarnya adalah seorang prajurit gitu, warrior seperti itu, yang dia perkasa luar biasa gitu kan. Bar Kokhbah itu adalah pemberontak yang melawan Roma, yang akhirnya dia orang yang perkasa sekali gitu. Apakah benar Mesias yang diinginkan adalah seperti itu, atau Mesias yang seperti Raja Hizkia gitu, yang dengan memahami sejarah dan memahami cara Tuhan bekerja di dalam dua raja ini, kita bisa paham Mesias yang Tuhan mau angkat sebenarnya adalah yang seperti apa. Oke, itu sebabnya saya menjelaskan menceritakan sejarah ini. Ini sangat menarik ya. Oke. Untuk mengenal Hizkia, kita harus mengenal ayahnya. Nah, ayahnya adalah Raja Ahaz, yang merupakan salah satu raja dari kerajaan Yehuda yang paling jahat. Nah, kita perlu tahu bahwa konteks sejarah Raja Ahaz itu, konteks sejarahnya adalah demikian. Kita melihat dari peta, ya kan, kemarin minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, lupa minggu lalu apa ya, berapa kapan sih? Saya menjelaskan tentang peta kuno Israel, ya kan, setiap suku Israel itu memiliki tanahnya sendiri. Nah, pada zaman Raja Ahaz, ke-12 suku itu sudah terpecah. Jadi mereka sudah perang saudara ya, siapa melawan siapa, yaitu dua suku di selatan, Yehuda dan Benyamin. Di sini kita bisa melihat kursornya antara Yehuda dan Benyamin. Mereka ini adalah disebut dengan kerajaan selatan ya, yaitu Yehuda ya. Yehuda dan Benyamin. Nah, yang sisanya adalah 10 suku yang di atasnya ini, yaitu kerajaan utara, yang disebut juga dengan Israel, atau sering disebut di dalam Tanakh ya, di dalam kitab para nabi, sebagai Efraim atau sebagai Shomrom dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Indonesia kayaknya Samaria diterjemahkannya. Oke, Samaria. Jadi kerajaan utara itu punya 3 nama, Israel, Efraim, atau Shomrom atau Samaria. Ya, dalam bahasa Indonesia Samaria. Kerajaan selatan cuma punya 1 nama, namanya adalah Yehuda, itu aja. Oke, nah Raja Ahaz adalah raja yang berasal dari selatan sini, yaitu raja dari kerajaan Yehuda. Oke, itu latar belakangnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam Yesaya 7. Oke, di dalam Yesaya 7 ini menceritakan tentang sepak terjangnya Ahaz. Di dalam Yesaya 7 ini memberikan konteks tentang apa yang dilakukan Ahaz dan kejahatan yang dilakukan Ahaz. Kita akan belajar ya. Vahi bimai Ahaz ben Yotam ben Uziyahu melech Yehuda ala Ratsin melech Aram ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה
Jadi pada zaman Ahaz, ya, dikatakan pada zaman Ahaz, anak Yotam, ben Uziyahu, yaitu Raja Yehuda, bangkitlah Retsin. Retsin itu adalah Raja Aram. Dia bangkit bersama siapa? Pekah ben Remaliau, yaitu Pekah anak Remaliau, yaitu Melech Israel. Jadi ceritanya begini. Mereka kan perang ya, kerajaan utara sama selatan. Yehuda itu tiba-tiba mau diserang sama kerajaan Israel. Tapi kerajaan Israel itu siapa rajanya? Rajanya namanya Pekah anak Remaliau. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya Remaliah, dalam bahasa Ibrani disebutnya ben Remaliau. Nah, Remaliau ini anak Remaliau ini yaitu Pekah, dia itu bersekongkol dengan raja lain yaitu Raja Aram. Mereka kong kali kong maksudnya mau mengkeroyok Raja Yehuda yaitu Ahaz, ya, raja kerajaan Yehuda. Ya. Jadi si Pekah melawan siapa namanya Retsin, ya, negara kerajaan utara Israel dengan Aram. Mereka mau keroyok kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Ahaz. Ya. Di situ dikatakan bahwa mereka mendengarkan si Ahaz mendengar bahwa mereka mau nyerang. Jadi dibilang bahwa their hearts and the hearts of the people trembled, ya. Mereka ketakutan gitu loh. Ketakutan hatinya itu mulai ketakutan karena dengar bahwa waduh nih Israel kan 10 suku loh. Ya kan, Yehuda itu cuma 2 suku. Jadi ini 10 suku nih saudara-saudara gue mau ngeroyok gue. Enggak 10-10-nya mau ngeroyok gue gitu loh, mau ngeroyok saya dan Benyamin gitu kan, 2 suku. Tapi enggak cukup cuma 10 itu aja, mereka harus cari Aram pula gitu, bersekongkol dengan Aram pula, Raja Aram gitu untuk mengkeroyok saya gitu loh. Jadi mereka Raja Yehuda si Ahaz ini ketakutan. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yesaya. Yesaya kita adalah nabi pada zaman itu, ya. Dikatakan bahwa Vayomer Adonai El Yeshayahu, berkatalah Tuhan kepada Yeshayahu, Tsena likrat Ahaz ata ve'she'ar yashuf banecha. Keluarlah engkau, tolonglah keluar, pergilah kepada Ahaz, ya, panggil Ahaz, kamu dan ada yang namanya She'ar Yashuf. Siapa yang She'ar Yashuf itu? Dikatakan Banecha, yaitu anakmu. Jadi Tuhan itu menyuruh si Yesaya bawa anaknya yang kecil namanya She'ar Yashuf untuk menghadap ke Ahaz. Itu aneh banget. Ini jadi ada nabi yang dikasih tugas, dia ada perjalanan tugas, ada perjalanan dinas ke istana raja, tapi Tuhan bilang suruh bawa anak. Maksudnya apa suruh bawanya anak, ya? Nanti kita akan bahas. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 4 dikatakan apa pesan yang harus diberikan oleh Yesaya kepada Raja Ahaz. Apa pesannya? Di pasal 4 di ayat 4 dikatakan V'amata elav hashomer ve'ashkat al tira ulevevcha al yerech, ya. Jadi jangan takut, hatimu itu jangan jangan jatuh gitu loh. Itu pesannya Tuhan. Tuhan memberikan pesan kepada Ahaz. Dia bilang jangan takut, jangan discourage lah, jangan jangan down gitu, jangan merasa down gitu loh. Kenapa? Jangan merasa down gara-gara si berita tentang tentang Aram dan tentang Israel ini, kata dia begitu, ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa mereka memang Kenya alecha Aram ra'a Efraim uven Remaliahu lemor. Memang sih mereka itu bersekongkol, ya, mereka-rekakan sesuatu yang jahat antara Aram dan Israel gitu, ya, untuk pergi melawan engkau. Mereka mengatakan bahwa ne'ale beYehuda, mari kita bangkit melawan Yehuda gitu. Mereka memang bilang sih, jadi Tuhan bilang memang sih mereka punya rencana seperti itu, tapi kata dia gitu,
Tapi kata Tuhan di ayat 7, lo takum velo tie. Hal itu tidak akan terjadi, hal itu tidak akan berlangsung. Jadi itu jaminannya Tuhan. Jadi Yesaya datang nih, dia datang kepada Ahaz, bawa anaknya namanya Shear-Yashub, dan dia membawa pesan kepada Ahaz. Dia bilang, berita kamu itu berita tentang Aram dan Israel yang mau memberontak, mengeroyok kamu. Don't worry about it. Jangan hatimu takut, jangan kamu gentar. Udah jangan. Kenapa? Itu tidak akan terjadi. Lo takum velo tiye, ya. Tidak akan terjadi, itu tidak akan berlangsung. Dia katanya seperti itu. Okay? Kemudian dikatakan, kenapa Tuhan bilang bahwa hal itu tidak terjadi? Di ayat 8 ya dikatakan begini, Yesaya 7 ayat 8 dikatakan, Uveot shishim v'chamesh shana yechat Efraim me'am. Dalam waktu 65 tahun lagi, Efraim akan tercerai-berai sebagai bangsa. Itu katanya. Itu yang akan terjadi. Nah, coba bayangkan ya, kita Ahaz, kita ini raja yang udah tahu akan dikeroyok gitu ya. Dia raja yang akan dikeroyok oleh dua negara nih ya, dua negara besar. Dia ini kan cuman kecil aja, dua suku bangsa. Tiba-tiba Tuhan bilang jangan takut, hal ini tidak akan terjadi. Kenapa hal ini tidak akan terjadi? Karena dalam 65 tahun lagi maka katanya Efraim itu tidak akan lagi menjadi bangsa. Efraim akan tercerai-berai, tidak lagi menjadi sebuah bangsa, ya. Nah, kalau kita sebagai Ahaz dikatakan bahwa 65 tahun lagi Efraim akan tercerai-berai, malah gimana ya? Maksudnya saya kan takutnya sekarang, mereka kan mau mengeroyok saya sekarang. Masa harus nunggu 65 tahun lagi sampai Efraim itu harus tercerai-berai gitu kan? Dan Tuhan itu tahu bahwa kayaknya absurd sekali gitu loh. Masa gue harus nunggu 65 tahun? Gue kan takutnya sekarang gitu loh. Saya takut sekarang bahwa mereka akan menyerang gitu loh. Jadi oleh sebab itu Tuhan juga tahu bahwa itu sesuatu yang absurd ya, sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Masa gue harus nunggu 65 tahun gitu loh ya. Jadi maka Tuhan mengatakan juga di ayat berikutnya, di ayat 11, She'alecha ot me'im Adonai Elohecha. Mintalah bagimu sebuah sign, sebuah tanda ya, sebuah tanda dari Tuhan katakannya. Kenapa Tuhan memberikan izin kepada Ahaz untuk meminta tanda? Karena Tuhan ngerti. Ya sih, gue kasih message ke kamu jangan takut, karena dalam 65 tahun lagi Efraim itu tidak akan lagi jadi bangsa. Dia akan scattered, dia akan cerai. Lah, kok 65 tahun lagi? Maka Tuhan kasih dia kesempatan minta tanda apa aja. Terus dikatakan bahwa anywhere down to Sheol, dari mana? Emek Sheol hagaval lemala, dari yang paling, lo minta tanda apa aja, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Lo minta tanda, gue kasih tanda gitu. Karena Tuhan tahu menunggu 65 tahun tuh lama, ya kan? Menunggu sampai dijamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama 65 tahun itu lama. Jadi Tuhan bilang kasih kesempatan minta tanda. Tapi apa yang dikatakan oleh Ahaz itu menjadi sombong. Dia sombong, dia belagu gitu. Dia dikatakan di ayat 12 ya. Vayomer Ahaz, lo eshal velo anase et Adonai. I'm not going to ask for a sign. Saya nggak akan meminta tanda. Dan I'm not going to try God. Saya tidak akan menguji Tuhan, kayak ngetes Tuhan dong. Kalau gue minta tanda tuh ngetes Tuhan dong. Dia merasa nggak usah lah gue. Ibaratnya dia mau mengatakan bahwa udahlah ya, oke lah 65 tahun gue percaya. Padahal kita kalau kita menjadi jujur gitu, nunggu 65 tahun deg-degan juga gitu loh, menunggu supaya sampai ketahuan bahwa memang mereka nggak akan menyerang gitu kan. Tapi Ahaz sangat dia sombong, dia bilang, saya tidak akan menguji Tuhan, nggak akan menguji Tuhan. Oke. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di ayat 14, Tuhan bilang begini,
Oke lah gini ya, Tuhan bilang, Ahaz bilang kamu nggak perlu tanda. Tapi Tuhan itu tahu bahwa nggak cukup gitu. Pastilah lo akan apa namanya ragu-ragu. Takut, kamu pasti akan takut dengan menunggu 65 tahun ini. Nah, di Yesaya 7 ayat 14 ini adalah Yesaya adalah ayat yang paling terkenal yang akhirnya dipakai untuk menciptakan sebuah agama baru. Apa ayat tersebut? Jadi kita konteksnya Ahaz itu dikasih kesempatan untuk minta tanda, tapi tapi dia bilang, dia sombong, dia bilang nggak perlu lah, gue nggak perlu tanda. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke lah, kalau kamu nggak minta tanda, gue yang kasih tanda. Gitu. Dia katakan begini, Lachem yiten Adonaihu lachem ot. Jadi Tuhan tetap aja akan memberikan tanda kepada kamu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya to give you ya. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakannya lachem. Lachem itu artinya kalian. Ya, dalam bahasa Inggris itu nggak ada you dalam arti plural. You itu cuma kamu aja gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada kalian. Nah, dibilang bahwa Tuhan itu akan memberikan sebuah tanda kepada kalian. Nah, bayangkan ya, ini Yesaya yang datang, dia bawa anak kecil, ya kan? Dan dia datang menghadap ke Ahaz, dan tiba-tiba dia ngomong gini, Tuhan yang akan memberikan tanda kepada kalian, which means audience dia, penonton Yesaya itu bukan cuman si Ahaz aja, ada lebih banyak ada orang lain lagi gitu kan. Ada krunya Ahaz, ada orang lain, kita nggak tahu siapa, tapi yang pasti begitu si Yesaya bilang kalian, Tuhan akan memberikan tanda kepada kalian. It means artinya adalah bayangkan di palace tersebut, di istana tersebut, ternyata ada lebih dari cuma seorang Ahaz. Yesaya menghadap orang-orang yang lebih banyak daripada cuma satu orang, ya. Nah, dikatakan apa tandanya? Hine, katanya, ini dia, lihat, ini dia, gitu ya. Hine, ha'alma hara wa yoledet ben. Nah, dikatakan bahwa ha'alma, wanita muda itu, bayangkan ya, ini kan di dalam hall ya, di dalam hall, bayangkan kita semua di dalam hall, kita ini adalah Yesaya, kita menghadap ke si Ahaz, dan dia bilang Tuhan akan, dan kita ini bilang kepada Ahaz, Tuhan akan memberikan tanda kepada kalian. Kemudian dia bilang hine, dia menunjuk seseorang, somebody di dalam ruangan ini. Somebody dalam ruangan ini, dia bilang hine, ha'alma hara, dia bilang ha'alma dalam arti perempuan muda itu, ya, perempuan dalam arti the young woman. Jadi dia menunjuk seseorang di situ gitu. Dia bukan cuma sekedar seorang perempuan muda somewhere di mana entah kapan. Enggak. Dia bilang ha'alma, hine ha'alma, lihat. Dia menunjuk somebody in that room. Dia bilang perempuan muda itu sedang hamil. Dia bilang hara itu sedang hamil. Ya, dia lihat, dia menunjuk seseorang perempuan muda yang sedang hamil memang, dan dikatakan bahwa yeledet ben, dan dia akan melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, ya. Dan dikatakan vekarat shemo Immanuel, ya, dan dia akan memberikan namanya Immanuel. Nah, ini ada permainan pronoun di sini, ada permainan pergantian orang namanya pronoun itu ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata hara ini, ya, yang ada kursor saya ini, kata hara ini artinya hamil. Hamil itu dalam arti present tense, sedang terjadi saat ini, bukan future, bukan masa depan, bukan masa lalu, tapi saat itu. Jadi waktu Yesaya ngomong pada saat itu, ya, di dalam istana ada Ahaz, ada penonton lain, ada anak yang kecil, She'ar Yashuf. Dia kata bahwa lihat, hine ha'alma, anak perempuan itu atau perempuan muda itu hara, sedang hamil, ya kan? Nah, kalau yang dikatakan adalah akan hamil, maka kata yang dipakai bukan hara tapi tehara, ya. Akan hamil. Kemudian kalau dan ternyata dia mengatakan violedet ben, dia bilang gini, dia katakan dia melahirkan seorang anak. Sekali lagi dia mengatakannya dalam present tense, dalam present tense apa ya? Dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Jadi bukan masa depan,
bukan masa lalu gitu. Dia bilang saat ini akan melahirkan, dia sedang melahirkan. Kenapa dia bilang sedang melahirkan? Karena dia udah segitu sudah mau melahirkan lah gitu. sudah begitu hamilnya sehingga bentar lagi udah melahirkan gitu. Makanya dia memakai kata yoledet. Kalau dia bilang akan melahirkan, maka kata yang dipakai itu bukan yoledet tetapi seharusnya teled, ya. Dia ini, nah dalam bahasa Ibrani kita nggak perlu subjek, ya. Begitu kita ngelihat kata Ibraninya atau kata kerjanya, dari kata kerjanya kita tahu subjeknya apa, ya. Jadi kalau dibilangnya yoledet, ya berarti dia dalam arti female, perempuan, ya. Dan yoledet itu artinya sedang melahirkan dalam arti saat ini, detik ini juga gitu lah, present tense, ya. Jadi bukan teled yang dipakai, ya. Baru di sini dikatakan bahwa vekarat shemo Immanuel, ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris dia kurang terjemahannya kurang bagus. Dibilangnya let her name him Immanuel, her gitu ya. Karena lebih sulit di dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan gender melalui kata you. Karena di dalam bahasa Ibrani yang dipakai itu adalah vekarat shemo. Vekarat shemo itu sebenarnya artinya kamu akan menamai. Nah, ini yang masa depan, kamu akan menamai. Kamunya dalam arti female, karena dibilang karat, ya. Kamu akan menamai Immanuel, ya. Dan kamu yang akan menamai, kalau misalnya kamunya adalah male atau laki-laki, maka memang tulisannya sama vekarat, tulisannya sama, tapi bacanya karata, ya. Jadi ada bagian ini nih, di bawah ini nih huruf A-nya itu nggak cuma di sini aja, tapi di sini juga ada karata. Seharusnya di sini ada juga gitu loh. Ya, itu bedanya. Jadi kalau kita melihat kata kerja ini vekarat, berarti ini menunjuk ini vekarat itu berarti dia kamunya itu perempuan dan akan menamai Immanuel, ya. Jadi yang menamainya adalah seorang perempuan. Nah, dan dia langsung menyebut orang tersebut. Artinya apa? Si perempuan yang hamil itu ada di tempat itu. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak perempuan sembarangan somewhere di mana 2000 tahun yang akan datang gitu, enggak. Jadi waktu dia bilang hine ha'almahara, dan kamu akan, dia langsung ngomong dengan si perempuan yang lagi hamil itu, kamu akan menamai dia Immanuel gitu loh, kamu gitu loh. Artinya perempuan itu ada hadir di tempat itu, di antara audiens tersebut. Oke. Nah, ini kondisinya nih. Jadi Yesaya 7 ayat 14 biasanya dipakai sama orang untuk menunjuk bahwa ini adalah menceritakan seorang Mesias 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang akan datang, 2000 tahun yang akan datang dari sejak Raja Ahaz itu. Padahal bagaimana mungkin, ini kan tanda bagi Ahaz. Ahaz itu dijanjiin dalam 65 tahun lagi Aram dan Israel, ya, Efraim itu akan hancur gitu loh. Jadi nggak usah takut mereka menghancurkan kamu, karena mereka dalam 65 tahun lagi akan hancur. Dia kan minta tanda, ya, bukan minta, Tuhan itu mau ngasih tanda bahwa memang benar yang akan itu terjadi. Jadi dia memberikan tanda sesuatu akan terjadi sebelum 65 tahun tersebut, ya kan, untuk menenangkan dia dong, ya kan. Kalau misalnya dia kasih tanda lebih jauh daripada 65 tahun, itu lebih nggak menenangkan, ngerti ya maksud saya ya. Ahaz itu kan dikasih janji sama Tuhan, jangan takut, Israel dan Aram tidak akan menyerang kamu, ya. Karena apa? Dalam 65 tahun lagi kedua negara itu udah nggak akan jadi negara, karena akan ada Asyur. Nanti dibahas lagi, bisa baca sendiri di pasal 7 Yesaya pasal 7. Nanti ada Asyur akan makan mereka semua, menghancurkan mereka semua. Jangan takut, dalam 65 tahun lagi. Lah, Ahaz kan mau diserang hari ini, kenapa kok Tuhan kasih janji dalam 65 tahun lagi? Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, oke, kamu minta tanda bahwa untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan nanti dalam 65 tahun lagi itu benar terjadi, ya. Maka tanda yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Ahaz seharusnya terjadi lebih dekat daripada 65 tahun yang akan datang, ya kan? Bukan di 2000 tahun malah jadi lebih jauh gitu kan. Kalau lebih jauh mah gue malah tambah takut gitu loh, ya kan? Harusnya tandanya jauh sebelum 65 tahun gitu loh maksudnya. Oke. So, nah sekarang yang menarik adalah Tuhan mengatakan bahwa si perempuan ini, ya, dia bilang hine ha'almahara
Vekarat, dan kamu akan lihat perempuan muda itu hamil dan melahirkan. Dan kamunya perempuan, akan menamai anaknya Immanuel. Artinya si perempuan yang lagi hamil tersebut, yang menjadi tanda, itu sedang ada di ruangan tersebut, ya kan? Tidak 2000 tahun lagi, tapi benar-benar ada di dalam ruangan tersebut. Oke? Pertanyaannya adalah, kenapa secara spesifik harus nama itu? Kenapa Tuhan bilang, kamu akan memberikan nama Immanuel? Kenapa bukan Yohanes atau saya pakai David atau entah kenapa Immanuel? Memang bagus sih namanya God is with us, ya. God is with us, Tuhan beserta kita gitu. Tapi kenapa secara khusus kata-kata itu gitu? Kenapa bukan Yoshua? Tuhan menyelamatkan kita. Kenapa Tuhan beserta kita gitu? Kita akan membahas di berikutnya di pasal 7 ayat 15 dikatakan bahwa Hema udavash ochel, ya. Hema udavash butter atau butter itu bahasa Indonesia apa? Mentega, bukan? Ya, mentega, dia akan makan mentega dan madu, ya. Intinya sebelum dia tahu gitu loh, sebelum dia tahu bahwa apa yang benar dan apa yang jahat, dia semua ini akan terjadi gitu. Dikatakan bahwa kibat, karena ya ini ayat 16 dikatakan kibat herem Yodea Hanaar Maos Bara Ubahor Batov, ya. Karena sebelum dia anak ini tahu membedakan, menolak yang jahat dan memilih yang baik, ya. Te'azef ha'adama asher ata katz mipnei shenei melachia. Nah, raja-raja yang lagi ada di dalam tanah itu, ya, yang lagi berada di dalam tanahnya masing-masing, mereka itu akan menghilang, mereka akan meninggalkan tanah tersebut sebelum ini anak tahu membedakan antara yang baik dan jahat. Artinya si Ahaz ini tidak perlu menunggu 65 tahun, ya, sampai Efraim menjadi tercecer gitu, ya, sebagai bangsa. Dia nggak perlu menunggu 65 tahun. Sebelum itu anaknya perempuan itu yang ada di dalam hall tersebut, sebelum anak itu tahu membedakan yang baik dan yang jahat, maka raja-rajanya tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Itu janjinya dia, itu tandanya dia. Nah, kenapa God is with us? Kenapa namanya Immanuel? Karena Tuhan itu mau supaya Ahaz itu belajar mengalami, ya, belajar benar-benar mengimani bahwa Tuhan ada beserta dia gitu loh. Sampai itu katakanlah anak itu bisa membedakan antara baik dan jahat umur 7 tahun, katakanlah, ya, antara membedakan antara yang baik dan jahat, katakanlah umur 7 tahun. Jadi selama 7 tahun Tuhan ingin supaya Ahaz itu mendekatkan diri dan memakai waktu tersebut untuk menunggu Tuhan, ya, menunggu Tuhan dan mengamini, menginternalize kenyataan bahwa God is with us, with Yehuda. God is with me, ya, with my life, ya, in my life, in my palace, everywhere gitu loh. Jadi Tuhan mau supaya dia mengalami hal tersebut. Dia bisa jangan cuma sekedar tahu secara otak, tapi benar-benar mengalami bahwa God is with us. Itu sebabnya namanya itu yang disebut, yang Tuhan pilihkan adalah Immanuel. You have to understand bahwa God is with us, ya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya selama nungguin ini anak besar, Ahaz harus diam dan belajar pahami bahwa God is with us. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia nggak sabar, ya. Tuhan itu mengatakan di Yesaya 7, ya, nanti baca sendiri secara detail. Di Yesaya 7 Tuhan itu mengatakan bahwa yang akan menghancurkan Aram dan Israel nanti, ya, sebelum anak ini besar, adalah Asyur, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si Ahaz itu merasa, wow, gue ini aja, gue samperin aja Asyur kalau gitu. Kalau Asyur yang akan menghancurkan mereka, gue ini aja proaktif aja dong. Ngapain gue tunggu Tuhan? Gue proaktif, gue samperin si Ahaz, si Asyur untuk bersekongkolangan dia. Karena toh yang akan memberikan menghancurkan kedua negara itu adalah Asyur. Ya. Dikatakan bahwa Ishlach Ahaz Malachim al Tiglat
Pleser melech Asyur lemor. Jadi dikatakanlah dikirimlah Ahaz, maka Ahaz mengirim messengers to pembawa pesan ya, kayak DHL gitu. Pembawa pesan kepada Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser adalah Melech Asyur, yaitu Raja Asyur. Lemor, katanya, Avdecha uvincha ani. Dia bilang, aku adalah budakmu, Avdecha servantmu, hambamu, dan aku adalah anakmu. Gitu katanya. Coba. Jadi dia tiba-tiba dia datang kepada Raja Asyur, dia tahu dari Tuhan bahwa Raja Asyur yang menghancurkan Israel dan Aram. Dia nggak mau nunggu sampai anak dari perempuan itu besar. Dia akhirnya apa yang dilakukan? Dia nyamperin, dia ngirim barang-barang, dia ngirim messengers, dia mengirim malachim, messengers kepada Raja Asyur itu, Tiglat-Pileser, dan dia katakan, akulah hambamu dan akulah anakmu, ya. Avdecha uvincha ani, ya. Ela ve'oshieni mikaf melech Aram umikaf melech Israel hakumim alai. Bangkitlah, selamatkan aku dari Raja Aram dan dari Raja Israel, ya. Bangkitlah sebelum mereka bangkit melawan aku. Dia bilang begitu. Dan lebih ngeri lagi adalah dia bukan cuma datang dan mengatakan bahwa aku adalah hambamu dan aku adalah anakmu. Coba perhatikan di ayat berikutnya. Ini dari 2 Raja-Raja 16. Di ayat berikutnya 2 Raja-Raja 16 ayat 8, si Ahaz berani-beranian dia bilang, "Vaikach Ahaz et hakesef ve et hazahav hanimtza bet Adonai." Dan dikatakan bahwa Ahaz itu mengambil silver itu apa ya? Perak dan hazahav yaitu gold, emas. Dari mana? Dari bait sucinya Tuhan. Diambil untuk dikasih apa? Untuk Vaishlach, dikirimnya lah Vaishlach la melech Asyur sikhad. Dia mengirim semua itu kepada Raja Asyur sebagai bribe. Bribe itu apa ya? Sebagai suap. Jadi, dan udah gitu emas dan peraknya itu bukan emas perak milik dia, bukan ngorek tabungan, bukan, dia ngambil ke bait sucinya Tuhan, emas dan peraknya itu diambil dan dikirim untuk kepada Raja Asyur. Coba, ya kan? Tadi dia bilang, waktu Tuhan bilang coba kamu minta tanda, dia bilang enggak perlu tanda, saya tidak perlu menguji Tuhan. Ternyata dia nggak percaya gitu, dia nggak mau nunggu gitu loh. Dia nggak mau nunggu sampai itu anak usia 7 tahun. Baru-baru nunggu 65 tahun gitu loh. 7 tahun 7 tahun aja nggak mau. Nah, ini juga apa yang paling aneh itu. Kalau sampai tanda itu adalah tanda tersebut adalah seorang perempuan lahir atau seorang perawan, whatever you want to be, melahirkan 2000 tahun lagi, boro-boro ya 65 tahun aja dia nggak mau nunggu, 7 tahun aja dia nggak mau nunggu kok, apalagi 2000 tahun gitu loh. Kan? Paham ya? Oke, jadi dia kirim bribe ya, kirim suap kepada si Raja Asyur ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Asyur? Vaishma elav melech Asyur. Maka si Raja Asyur mendengarkan dia. Dan akhirnya dia apa? Dia memang bangkit. Terus Ve'al melech Asyur. Ya, jadi dia akhirnya bangkit melawan si Raja Asyur itu bangkit melawan Damaskus. Damasek itu Damaskus ya, atau bahasa Indonesia apa ya? Damsik kalau nggak salah, Damsik ya. Ya, jadi akhirnya di 2 Raja-Raja 16 ayat 9 dikatakan bahwa Raja Asyur akhirnya menerima suap itu dan bilang oke lah gue bantuin. Benar, dan dia melakukannya ya. Tapi itu tidak tanpa bayaran lebih lagi. Karena apa? Ternyata di 2 Tawarikh 28 ayat 20 ada lanjutan ceritanya ya. Vayavo elav Tiglat-Pileser melech Asyur. Dikatakanlah bahwa datanglah si Tiglat-Pileser itu, Raja Asyur itu, yatsar lo velo hazako. Jadi
dia membuat inflict him with pain. Dia membuat Ahaz menjadi lebih susah gitu. Bukannya membantu, malah diopres, malah ditekan seperti itu. Jadi berbalik. Jadi seperti apa ya? Senjata makan tuan. Tadinya dia bayar si Ahaz tuh bayar si Asyur untuk bantuin dia. Ternyata sekarang si Asyur berbalik melawan dia gitu. Nah, karena apa? Itu karena Tuhan itu menghukum dia ya. Dikatakan bahwa Ki halach Ahaz et beit Adonai ya, ve et beit Hamelech ve Hasherim. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Karena Ahaz itu menjarah bait sucinya Tuhan dan menjarah miliknya Raja Yehuda ya, atau inheritance warisannya Raja Yehuda, para Raja Yehuda untuk diberikan kepada si Ahaz ya. Kepada Assyria. Itu sebabnya itu menjadi hukuman dia. Hukuman dia adalah ally-nya dia, sekongkolannya dia akhirnya berbalik melawan dia. Okay? Nah, apa yang terjadi? Bukannya bertobat, apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Bukannya bertobat, dia mengatakan bahwa di 2 Tawarikh 28 ayat 22 dikatakan bahwa in his time of trouble, ya, dalam uve'et hatzar lo Yosef Limaul Be'adonai, dia Limol Be'adonai, King of Ahaz ini, Raja Ahaz ini malah menambah-nambah ke pengkhianatannya dia kepada Tuhan ya. Bukannya bertobat, dia melihat, waduh, kok nih Raja Asyur berbalik ke gue ya. Yang dia lakukan bukannya bertobat, tapi malah menambah-nambah kepada pengkhianatan dia terhadap Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ya, dikatakan bahwa Weizabach Leelohai Damesek Hamachim bo Vayomer. Jadi dia memberikan sacrifice, memberikan korban persembahan kepada Tuhannya Damsik ya. Karena apa? Dikatakan alasannya Ki Elohai Malche Aram Hem Me'azrim Otam. Karena dia pikir gini, Tuhannya Raja Aram ini ternyata mereka Tuhannya itu membantu mereka gitu loh. Jadi dia mau menyembah Tuhannya Raja Aram juga gitu loh. Jadi dia pikir ya, ini kok si Asyur itu kan menginin gue ya, menyerang gue lagi ya. Dan dia lihat bahwa ternyata Raja Aram itu sekarang dia dibantu gitu loh, maksud dibantu oleh Tuhannya dia. Makanya dia pikir ya udah deh, gue kalau gitu menyembah Tuhannya Aram aja deh gitu loh. Itu yang dilakukan ya. The gods of the kings of Aram help them gitu. I shall sacrifice to them and they will help me. Jadi dia mengatakan bahwa ya udahlah, gue lihat tetangga itu ternyata dibantu, gue menyembah Tuhannya mereka aja gitu. Itu yang dilakukan. Dan itu yang menjadi kehancurannya dia ya. Nah, di 2 Raja-Raja 16 ayat 2 dijelaskan lebih parah lagi kejahatannya dia. Kejahatan dia tuh jauh lebih dalam, yaitu bahwa ini dikatakan ya, ini Benesrim Shana Ahaz b'malcho ve-6 Shana Melech b'Yerushalayim. Jadi selama 16 tahun dia menjadi raja dan dia usianya 20 tahun waktu dia jadi raja ya. Terus dikatakan bahwa Vayelech b'derech malchei Israel vegam et bano he'evir ba'esh. Nah, dia berjalan seperti raja-raja Israel yang jahat-jahat itu, musuh-musuhnya dia, bukan seperti ayahnya ya, bukan seperti Daud ya. Dan bahkan dikatakanlah vegam et bano he'evir ba'esh, dia bahkan anak-anaknya dia dilewatkan di api. Dengan itu kata dalam bahasa Ibrani yang sebenarnya menunjukkan pada bahwa dia itu mulai menyerahkan, memberi korban kepada Moloch, mengorbankan anak-anaknya dia. Bano itu his sons. Jadi his sons-nya itu dia sacrifice untuk Moloch, dibakar di api. Itu yang dilakukan, gila banget. Jadi ada satu interpretasi yang mengatakan bahwa perempuan yang ditunjuk oleh Yesaya adalah istrinya dia, sehingga salah satu anaknya adalah si Immanuel ini. Jadi ketika dia mengorbankan Immanuel, dia bukan hanya mengorbankan anaknya, tapi mengorbankan
tanda itu yang dari Tuhan. Itu salah satu interpretasi. Walaupun sebenarnya nanti saya akan bahas lagi minggu depan atau di dalam rahasia tanah yang berikutnya saya akan bahas lagi bahwa interpretasi yang berikutnya yang lebih kuat dan lebih banyak adalah bahwa anak atau perempuan yang lahir yang ditunjuk oleh Yesaya itu adalah istrinya sendiri, ya kan? Kenapa? Karena kenapa kita kembali lagi kepada anaknya si Yesaya. Kita kembali kepada anaknya Yesaya yang dibawa oleh Yesaya, yang Tuhan suruh bawa waktu kamu menghadap ke Ahaz. Namanya adalah She'ar Yashub. Apa artinya She'ar Yashub? She'ar Yashub artinya the remains will stay. Jadi apa ya? Sisa-sisa itu, sisa-sisa maksudnya sisa Yehuda akan bertahan gitu loh. Jadi si anak itu menjadi seperti apa ya, menjadi pesan. Nama dari anaknya Yesaya itu menjadi pesan, ya. Pesan bahwa Ahaz jangan khawatir, Yehuda akan bertahan gitu loh. Sisa Yehuda yang masih ada tinggal di sini, dia akan bertahan, dia akan Yashuv. Yashuv itu artinya dia akan berdiam di sini gitu loh. Dia akan berdiam di tempat ini. Nah, ketika dia akhirnya menunjuk si perempuan itu dan perempuan itu akan melahirkan anaknya disuruh kasih nama Immanuel. Kenapa? Karena itu tanda lagi si anak ini nama dari anak ini menjadi pesan lagi kepada si Ahaz. Nah, pada zaman itu Tuhan itu lagi senang-senangnya memberikan pesan kepada Raja Ahaz atau pada raja siapa aja melalui nama dari anak tersebut. Nah, kita tahu bahwa Immanuel pesannya adalah si Ahaz supaya belajar untuk mempercayakan diri dan tahu bahwa God is with us, ya. Oke, sekarang kalau kita membahas ya, dalam masalah nama ya saya nggak akan bahas lebih banyak, tapi ternyata begitu anaknya lahir ya di Yesaya 8 ayat 3, Yesaya disuruh sama Tuhan memberikan nama anak itu. Jadi ibunya disuruh kasih nama anaknya itu Immanuel, bapaknya dikasih nama kasih nama anak itu Maher Shalal Hasbaz. Artinya apa? Cepat-cepatlah jarahan itu diambil. Kenapa? Karena ini menjadi pesan lagi. Tuhan itu sedang memberikan pesan kepada Raja Ahaz lagi bahwa sebentar lagi kamu akan mendapatkan jarahan. Bukan mereka yang mendapatkan jarahan, tapi kamu yang mendapatkan jarahan. Dari mana? Dari Aram dan dari Efraim. Seperti itu, ya. Nah, Tuhan itu pada zaman itu adalah lagi senang-senangnya memberikan pesan kepada para raja melalui nama anak-anaknya. Pada zaman itu ada seorang nabi lagi yang mempunyai anak yang disebut yang namanya adalah Hosea, ya. Pernah tahu nggak? Pernah baca nggak kitab Hosea? Nah, Hosea itu disuruh oleh Tuhan untuk menikah dengan dengan pelacur, ya, dengan prostitute, seorang pelacur. Nah, anak-anaknya dari pelacur itu dikasih namanya yang aneh-aneh. Dikatakan apa? Lo ami, bukan bangsaku. Terus nama-namanya itu benar-benar seperti memberi pesan. Tuhan itu memberi pesan kepada Israel bahwa you're not my nation anymore. Kamu bukan bangsaku lagi gitu. Tuhan menolak Israel ketika itu. Yang 10 suku tersebut, ya kan? Nah, itu juga sebabnya kenapa Tuhan itu memberikan menyuruh si Yesaya itu membawa istrinya juga. Ketika itu istrinya akhirnya ikut juga. Kenapa? Kan dikatakan di pasal 8 ayat 3 dikatakan bahwa aku menghampiri istriku yang seorang profet, ya kan, seorang nabiah. Kenapa disebut nabiah? Karena ini paralel. Di Hosea disuruh menikah dengan prostitut, sementara Yesaya menikah dengan dengan seorang nabi. Jadi sebenarnya si Hosea itu punya pesan untuk raja Israel yang jahat-jahat itu, yang 10 suku itu. Dan pesannya adalah buruk-buruk. Dia disuruh nikah sama pelacur lah, dia punya anak yang namanya begitulah gitu ya. Sementara kepada Ahaz namanya tuh istrinya itu prophetess gitu loh, seorang nabi, ya. Jadi harusnya seluruh konsep itu, seluruh paket tersebut adalah berita baik gitu loh, ya. Itu adalah berita baik. Ahaz seharusnya bisa menangkap. Yang sana dapat Hosea nabinya nikah dengan prostitut, anaknya namanya Lo-ami, jelek-jelek namanya gitu. Sementara di sini nabinya Yesaya, istrinya adalah seorang nabi juga, anaknya namanya bagus-bagus gitu, Immanuel lah, ya, Maher Shalal lah, dan seterusnya.
Syiar Yashuf lah, semuanya itu adalah pesan, sebuah paket pesan kepada Ahaz yang seharusnya dia terima gitu loh. Dan itu dia meninggal karena itu. Dia meninggal dengan kondisi seperti itu. Kita lihat kejahatan yang dia lakukan di dalam 2 Tawarikh 28 ayat 24 sampai 25. Dikatakan bahwa dia mengumpulkan perkakas bait suci dan menghancurkannya, melelehkannya, ya. Dia menutup pintu bait suci, ini bisa dibaca sendiri nanti di 2 Tawarikh 28. Dia membuat mesbah bagi dirinya dan kesegenap Yerusalem, dan dia membuat bukit-bukit pengorbanan di tiap kota di Yehuda bagi ilah lain, ya. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Ahaz. Ini salah satu raja yang paling jahat di Yehuda. Nah, ketika dia akhirnya meninggal, Ahaz meninggal, anaknya yang menjadi raja, anaknya bernama Hizkia. Dan Hizkia inilah yang ternyata Talmud mengatakan, para rabi mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi calon Mesias pada generasi itu. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Okay? Wow, partisipannya 42, keren loh.